Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ananda Putra dengan NIM A11 2024 15550. Kali ini saya akan membuat tutorial install load balancing server menggunakan apanel. Nah, saja yang pertama kita buka Ubuntu-nya, lalu buka terminal. Setelah itu kita install SSH terlebih dahulu. Yes. Oke, setelah seperti ini kita buka CMD. Lalu ketikkan seperti ini. Lalu enter. Setelah itu buka Chrome, cari nama apanel. Ini diklik, lalu install apanel. Ini copy yang ini, balik ke CMD, di copy aja, paste. Oke, setelah seperti ini, ketikkan saja seperti ini. Password. Lalu klik kanan, paste. Oke, karena ini prosesnya sedikit lama, maka saya skip aja. Oke, setelah seperti ini berarti proses install telah selesai. Tapi yang pertama ada username sama password yang perlu disimpan sama apanelnya. Nah, yang ini kalian perlu simpan aja, kalian copy, lalu simpan di catatan. Copy dulu. Setelah itu
kita buka Chrome, lalu kalian ketikkan IP ini sama yang ini, kalian copy, terus paste, lalu enter, lalu klik yang advance, terus klik yang ini. Kok ketik sih? Nah, untuk akunnya itu yang tadi, yang username, ini yang username, copy, nah, ini passwordnya, lalu login. Apa? Ada sih. Boleh warna 3 bedanya itu. Suwi memlet. Muncul tampilan seperti ini, lalu kita install dulu Nginx, lalu MySQL, lalu Pure, PHP, sama PHP MyAdmin. Karena proses installnya agak lama, maka saya skip aja biar cepat. Oke, setelah selesai, ini di close, lalu cari setting, lalu di scroll bagian server IP, ini diganti, ini, lalu klik save. Setelah itu bagian mana? Oh, bagian ini. Ini untuk ganti nama sama passwordnya. Lalu ganti passwordnya yang baru. Passwordnya seperti ini aja. Confirm. Nah, lalu pakai username yang ini, kita login ulang. Passwordnya min. Lalu klik setting. Ini modify untuk username-nya. Bebas username-nya apa aja. Lalu passwordnya juga. Lalu confirm. Lalu login ulang. Setelah itu ini di close saja, lalu balik ke Ubuntu-nya, ini power off, lalu kita clone Ubuntu-nya.
Oke, setelah di clone, ketiga VM-nya ini di running semua ya. Bentar. Lalu masuk ke Chrome lagi, ke panelnya lagi. Bentar. Oh, yang ini copy dulu. Masukin IP. Lalu ini Ubuntu yang kedua juga. Jadi ketiga Ubuntunya kita running semua. Ini login dulu. Ini login. Username sama passwordnya sama ya teman-teman. Login. Ini yang ketiga juga. Oke, ini kan IP-nya masih 50, jadi kita ubah dulu di setting, disesuaikan sama IP yang ada di Ubuntu 2. Ini kita ubah. Yang ketiga juga setting IP. Ini udah. Lalu masuk ke database, add database, namain aja WordPress, username-nya bebas, passwordnya admin. Ini ke everyone, lalu confirm. Lalu masuk ke security, add port, portnya ini, protokolnya pakai TCP. Lalu ini specify, lalu masukkan IP Ubuntu yang kedua. Oke, udah. Lalu confirm. Lalu export. Ini lalu specify. Ini masukkan IP Ubuntu yang ketiga. Lalu confirm. Lalu masuk ke Ubuntu yang kedua. Lalu masuk ke database. Lalu ke remote database. Add remote. Ini pakai IP Ubuntu yang pertama. Ini username-nya yang tadi, passwordnya yang tadi juga. Lalu confirm. Lalu yang Ubuntu ketiga juga sama, ke remote, add remote, IP-nya yang sama, lalu username-nya lalu passwordnya sama, lalu confirm.
Ini sukses. Lalu cari yang atau download WordPress ya. Sabar, nge-lag. Karena saya udah download, maka langsung saja ya. Ini masuk ke Ubuntu kedua dulu, ke file, masuk ke ini yang root, lalu upload file, cari file yang udah di download tadi. Nah, yang ini WordPress ini, lalu confirm. Ini silang aja. Ini unzip, confirm. Dan setelah itu kita lanjut ke Ubuntu yang ketiga, sama kita ke file, lalu root, lalu upload file yang udah di download tadi, WordPress. Nah, lalu buat, terus di unzip lagi. Oke. Setelah itu ke Ubuntu kedua, cari yang database. Oh ya, ke database. Ke website dulu. Ini klik start, lalu confirm. Lalu add site. Domainnya pakai IP Ubuntu kedua. Ini masuk, taruh ke sini. Lalu ini dimatikan, lalu confirm. Ini ada setup, lalu ke default website, dipakai IP yang ini, terus save. Lalu ke Ubuntu yang ketiga sama, kita ke website, ke ini di start, confirm, kalau add site, screen IP-nya yang ya, ini taruh di sini, lalu confirm, ini dimatikan, confirm. Setelah itu bisa install WordPress-nya seperti biasa. Diklik, namain aja, bebas. Username bebas. Ini pakai IP Ubuntu yang pertama. Lalu kirim. Ini bebas judulnya, terus nama usernya yang tadi, sandinya pakai yang tadi. Setuju. Lalu email yang aktif ya teman-teman. Lalu install.
Ini klik ini. Ini namanya yang tadi sama sandi yang tadi. Ini klik ini. Nah, ini udah masuk ke WordPress-nya. Lalu yang ketiga juga sama, pakai cara yang tadi. Ini namanya WordPress. Lalu kirim. Ini di close dulu aja. Nah, ini udah masuk ke WordPress-nya. Lalu untuk load balancing-nya masuk ke Ubuntu yang pertama, klik website, lalu ini di start, lalu add site. Ini bikin nama domain, saya kasih seperti ini aja. Ini matikan, oke kalau sudah confirm. Lalu masuk ke config, ini config, lalu ini dihapus saja, kita pakai config sendiri teman-teman. Ini saya akan kasih di deskripsi, kalian bisa copy, paste ke sini, lalu baris 2 sampai 4 ini untuk clone balancing, lalu baris 3 untuk file open. Sini saya akan bertanya. Oke, kali ini saya akan pakai yang load balancing dulu deh. Save aja, lalu di close, masuk ke Ubuntu kedua, lalu ke files, WordPress, cari aja config.php. Nah, ini double klik aja, lalu cari baris ke 91, lalu kalian copy yang ini paste di sini, lalu save. Oke, close saja. Lalu masuk ke Ubuntu ketiga, sama kayak tadi juga, ke files, WordPress, cari aja config.php. Ini Pak, cari lagi yang baris 91, paste aja yang tadi, lalu save. Lalu udah di close saja. Lalu balik ke Ubuntu pertama, nih masuk ke file host dan masukkan IP sama domainnya. Kalian copy aja yang ini, kalian buka cmd, lalu di save, terus ini di close aja deh. Lalu masuk ke Gitbash untuk ngetes. Pastikan kalian udah install Gitbash ya. Ke catatan,
Kalian copy aja yang ini, lalu paste ke sini ke Gitbusnya, enter. Lalu ini diklik. Nah, ini sudah berhasil masuk ke WordPress. Untuk masuk ke load balancing itu ketika di refresh kalian bakal masuk ke Ubuntu 2 atau Ubuntu 3 dan sebaliknya. Lalu untuk pembuktian kalian bisa copy yang ini untuk cek. Bentar. Ini copy, masuk ke Gitbus. Ini paste aja deh. Nah, ini yang pertama itu masuk ke Ubuntu kedua, IP-nya 51. Lalu Ubuntu ketiga ini, lalu balik lagi ke Ubuntu kedua. Nah, karena dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Lalu untuk ini yang load balancing selesai. Lalu untuk yang file over, ini balik ke Ubuntu pertama, ke config, lalu ini dimatikan aja teman-teman, kasih pagar. Nah, ini dihilangin pagarnya, lalu save. Nah, lalu failover itu jika sistemnya cuma satu, maka yang lainnya itu bisa nge-backup teman-teman. Ini di close saja. Kita coba close untuk yang ketiga. Ini di close saja. Itu ini diklik. Nah, ini masih bisa kebuka karena Ubuntu kedua tuh nge-backup ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Sekian tutorial dari saya. Untuk link catatan, untuk catatannya ada saya kasih di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.